Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan coba menyusun standar pelayanan atau disingkat dengan SP. Di dalam penyusunan standar pelayanan ini ada dua komponen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Yang pertama, komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan atau service point yang meliputi persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya, tarif, produk pelayanan, dan penanganan pengaduan, saran, dan masukan. Nah, untuk komponen service point ini wajib kita publikasikan di papan pengumuman, unit kerja, maupun di website. Nah, yang kedua adalah komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan, manufacturing, yang terdiri dari dasar hukum, sarana dan prasarana, dan atau fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, dan evaluasi kinerja pelaksana. Nah, untuk komponen manufacturing ini tidak wajib kita publikasikan. Nah, secara keseluruhan, standar pelayanan terdiri dari 14 komponen, 6 komponen service delivery, dan 8 komponen manufacturing. Nah, kali ini kita akan coba menyusun standar pelayanan tentang pengusulan kartu pegawai. Yang pertama, kita akan susun komponen standar pelayanan terkait proses penyampaian pelayanan atau service point yang wajib kita publikasikan. Yang pertama, itu terkait dengan persyaratan. Di uraian, kita isi persyaratan apa saja yang harus dilengkapi oleh pengguna layanan. Yang pertama, tentu saja surat pengantar dari unit kerja ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biren. Kemudian fotokopi surat keputusan CPNS. Selanjutnya fotokopi surat keputusan PNS. Yang keempat, fotokopi surat keputusan pangkat terakhir. Yang kelima, fotokopi surat STTPL prajabatan yang telah dilegalisir atau yang sekarang disebut dengan Latsar. Dan yang keenam adalah pas foto ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar. Kemudian yang kedua adalah sistem, mekanisme, dan prosedur. Pengguna layanan datang langsung ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biren. Ini bisa kita jelaskan menggunakan ikon, boleh juga menggunakan flowchart, dan boleh juga menggunakan narasi. Nah, kali ini kita coba menggunakan flowchart. Yang pertama, pengguna layanan menyerahkan surat pengantar dan dokumen persyaratan pada pengadministrasi umum. Kemudian permohonan diagendakan dan diberi kertas disposisi oleh pengadministrasi umum. Kemudian pengadministrasi umum menyerahkan dokumen kepada sekretaris untuk diparaf. Selanjutnya diserahkan kepada kepala dinas untuk didisposisi kepada pejabat yang terkait. Dalam hal ini diserahkan kepada Subbag Umum dan Kepegawaian untuk ditindaklanjuti. Dari Kasubag Umum dan Kepegawaian diserahkan kepada pengelola kepegawaian untuk diverifikasi dan dibuatkan surat pengantar. Kemudian konsep surat pengantar diperiksa dan diparaf oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian. Kemudian diserahkan kepada sekretaris untuk diperiksa dan diparaf. Selanjutnya, konsep surat pengantar diperiksa dan ditandatangani oleh kepala dinas. Kemudian surat pengantar yang sudah ditandatangani oleh kepala dinas dan diberi nomor agenda diserahkan kepada pemohon. Komponen yang ketiga, jangka waktu pelayanan. Jangka waktu pelayanan lebih kurang 80 menit. Waktu 80 menit ini kita dapatkan dari jumlah menit pada SOP yang telah kita susun sebelumnya. Kemudian yang keempat, komponen biaya atau tarif, tidak dipungut biaya atau gratis. Selanjutnya, produk pelayanan, surat pengantar usulan kartu pegawai negeri sipil. Dan yang terakhir, penanganan pengaduan, saran dan masukan atau apresiasi. Pengguna layanan dapat menyampaikan yang pertama melalui email, yang kedua boleh juga melalui kotak saran, atau boleh juga melalui petugas pengaduan dengan cara datang langsung
ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian cara menyusun komponen standar pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan atau service point. Nah, selanjutnya kita akan menyusun komponen standar pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan atau manufacturing yang terdiri dari 8 komponen. Komponen pertama yaitu dasar hukum. Di uraian kita sebutkan dasar hukum yang terkait dengan kartu pegawai. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kemudian PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Yang ketiga, Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 066/Kep/1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil. Yang keempat, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil. Yang kelima, Peraturan Kepala BKN Nomor 23 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Kepala BKN Nomor 16 Tahun 2013. Yang keenam, Kanun Kabupaten Biren Nomor 3 Tahun 2019 tentang perubahan atas Kanun Nomor 3 Tahun 2016. Kemudian komponen yang kedua, sarana dan prasarana atau fasilitas. Yang pertama tentu saja meja dan kursi kerja, kemudian komputer, printer atau scanner. Yang ketiga, buku agenda atau buku register. Yang keempat, jaringan internet. Yang kelima, ATK. Selanjutnya komponen yang ketiga itu kompetensi pelaksana. Di kolom uraian kita jelaskan terkait kompetensi pelaksana sesuai yang kita harapkan. Misalnya, yang pertama dapat mengoperasikan komputer dan internet. Yang kedua, tentu saja memahami pelayanan usulan kartu pegawai. Untuk komponen yang keempat yaitu pengawasan internal. Karena subbak kepegawaian ini berada di sekretariat, maka pengawasan internal dilakukan oleh sekretaris dinas dan kasubag umum dan kepegawaian. Kemudian komponen yang kelima tentang jumlah pelaksana 3 orang. Boleh kita pedomani di Anjab dan ABK yang telah kita susun. Komponen yang keenam, jaminan pelayanan, yaitu melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya komponen yang ketujuh, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan. Ini bisa kita isi misalkan data informasi yang diberikan dijamin keabsahannya. Dan yang terakhir, komponen ke-8, evaluasi kinerja pelaksana. Evaluasi kinerja dilakukan 6 bulan sekali, kemudian ditandatangani oleh kepala dinas. Nah, demikian tata cara menyusun standar pelayanan. Antara komponen standar pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan service point dengan komponen standar pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan atau manufacturing ini kita buat terpisah. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.